Ya, kita malam ini langsung aja kita mau belajar dari seorang janda yang ada di Sarfat. Kita baca, kita buka Alkitab ya. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7. Kita baca, saya bacakan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Ya, saya tidak akan menjelaskan kenapa sungai itu menjadi kering, karena itu bukan untuk malam ini ya. Itu baca sendiri kenapa sungai itu menjadi kering. Karena sebab hujan tiada turun di negeri itu, ya nggak tahulah kenapa ya. Pura-pura nggak tahu ya. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu Elia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Elia berseru kepada perempuan janda itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, Elia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Kemudian perempuan janda itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolah tepung dan buli-buli itu bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati, karena tidak ada lagi persediaan lagi bagi dia. Kemudian ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu Elia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu Elia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga anak itu hidup kembali.
Elia mengambil anak itu. Ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Dan yang terakhir, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, kata janda perempuan ini, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Pelajaran apa yang bisa kita petik ya dari kisah daripada perjumpaan antara Elia dengan janda di Sarfat ini? Yang pertama, kita tentu tahu bahwa Sidon itu bukan di kota di Israel. Sidon adalah kota yang ada di Lebanon. Jadi ada di atas Israel. Nah, Tuhan mengutus Elia untuk ke Sidon. Hal yang pertama yaitu Tuhan dapat memakai siapa saja. Tuhan dapat memakai apa saja untuk mau menyatakan kasih dan kuasanya. Ya, Tuhan memakai janda ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kalau kita baca nanti, Bapak Ibu Saudara baca di atasnya itu bahwa terjadi kekeringan karena doa daripada permintaan daripada Elia. Yaitu tidak turun hujan. Tidak akan turun hujan kalau Elia nggak ngomong turun, stop, nggak hujan. Sampai terjadi tadi di ayat yang pertama kita baca, terjadi kekeringan, sungai menjadi kering. Tuhan ketika itu hendak memakai seorang janda dan bukan dari negara atau negeri pilihan, umat pilihan, bangsa pilihan. Yang Tuhan pakai yaitu janda di Sarfat. Poin pertama yang bisa kita petik yaitu Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan mau pakai keledai untuk menyatakan kasih kuasanya, ya. Keledai ceritanya dengan siapa? Bileam. Tuhan bisa pakai orang bukan ahli Taurat, bukan ahli Farisi untuk kelahiran Tuhan Yesus. Malah orang Majus. Tuhan juga bisa pakai tanah untuk menyembuhkan, untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau pakai orang bodoh. Apa yang dianggap bodoh oleh dunia, itu yang akan dipakai untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi siapa yang bodoh di sini? Loh, gak ada yang bodoh. Pinter-pinter ya, puji Tuhan. Loh, jadi enak jadi orang bodoh loh. Apa perlu diulangi? Nggak usah ya. Kepeksa. Orang yang kepeksa, hati-hati loh. Ya. Ojo ketegang dah, cuma ngene-ngene tok ojo tegang lah. Tuhan bisa pakai orang yang ngantuk untuk menyatakan kemuliaannya. Loh. Tak kok ambil Tuhan. Aku duduk Tuhan nih. Ya. Tikus jatuh dari jendela window. Apa itu? Terus mati kan? Paulus itu loh yang jatuh lantai 3. Oh, nggak tahu aku. Dari window itu loh. Itu Alkitab atau mana? Ya. Jadi jangan
Jadi jangan berkecil hati. Kalau wah kok rasanya, siapa namamu? Sampai lali. Devon. Iya. Kok rasanya Devon ini lebih jago ya mainnya. Aduh, minder aku. Gak bisa aku. Nah. Memang gak bisa. Ya, jadi jangan berkecil hati. Wah, kok jago? Wah, orang itu kok lebih pinter ya. Orang itu kok lebih talentanya bisa banyak. Tuhan memakai setiap kita. Tuhan bisa pakai kita apapun kondisi kita. Tuhan bisa pakai apapun. Dan yang kedua, ketika Tuhan bisa pakai siapapun, apapun ya, dan juga apapun, ketahui bahwa janda di Sarfat ini bisa saja juga untuk menolak ya, untuk dipakai Tuhan. Kondisinya dia nggak sedang baik-baik saja. Besok sudah mau mati. Karena memang keadaan dunia ketika itu, keadaan di sekitarnya ketika itu sedang dalam kondisi juga yang mencekam. Itu lebih mencekam daripada kondisi hari ini. Seminggu ini panasnya gak karuan ya. Sama kondisinya ketika janda di Sarfat itu juga sama. Gak turun hujan. Sampai sungai-sungai itu menjadi kering. Kalau saat ini, jangankan sungai kita masih berkelimpahan airnya, selokan aja masih banjir ke depan. Luar biasa, walaupun panasnya segini, selokan itu masih bisa banjir ke jalan. Bayangkan, kondisi ketika itu, kondisi di sekitar janda itu pun sedang gak baik. Dan janda itu pun hanya punya segenggam tepung dan beberapa buli-buli dalam tempat. Beberapa buli-buli, ya kan. Itu kalau ngomonglah 3 segenggam tepung. Nanti coba ambil segenggam uang dalam toples ya. Itu untuk hidup kita. Berapa yang bisa segenggam yang bisa kita dapatkan? Mungkin yang bisa didapatkan 1 juta. Ya itu sisanya itu 1 juta yang ada di genggamannya. Ya lah duitnya 1.000-an, enak. Sak genggaman 1 juta. Lah 5.000-an, 10.000-an. Sak genggam berapa? 400.000, 200.000. Ya kan? Enak lah duit, nggak merosot. Nek tepung, tinggalnya no, ono sing merosot dari pinggir-pinggir, wis nggak usah tak jelas namanya ya. Jadi segenggam, kehidupan janda ini tinggal segenggam saja. Poin yang kedua mau kita petik, yaitu adanya ketaatan. Panggilan tanpa ketaatan, Tuhan gak akan bisa pakai orang itu. Janda di Sarfat itu bisa menolak, bisa. Ya. Dia bisa menolak Elia, gak bisa, sorry. Aku mau menghidupi anakku aja dulu. Ya kan? Kondisi susah, Rek. Mau melayani abdi Allah. Sorry, kamu cari orang lain aja. Ya kan? Tapi kita lihat ending akhirnya nanti ya. Walaupun kita sudah baca, kita tahu endingnya ya. Ketaatan. Ketika panggilan Tuhan tanpa disertai, dijalani dengan ketaatan, tidak akan menghasilkan apapun. Talenta yang kita punya sekalipun, itu tidak akan dapat menghasilkan apapun. Bahkan
untuk bagi kerajaan sorga pun tidak ada hasil apapun. Devon bisa join pun dengan kita di sini. Ini bukan karena pertemuan manusia. Ini adalah pertemuan yang dipertemukan Tuhan. Begitu juga dengan kita semua, saya dengan Pastor Sam, dipertemukan dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan, dengan penunjukan penetapan Tuhan. Saya pun ketika bertemu bisa nggak merespon tuh seperti ini, bisa nggak merespon ketika tahun itu nggak merespon, sorry aku nggak iso, aku cuma iseng tak kok, belajar teologi itu cuma iseng, jadi sorry nggak bisa. Saya bisa untuk seperti itu. Atau mungkin dengan kata lain saya mungkin, apa yang bisa kamu kasih? Ketika kamu nawarin gitu, apa yang bisa kamu beri? Ya kan? Kalau aku ngikutin panggilanmu, ngikutin ajakanmu, apa yang bisa saya dapat? Ya, bisa saya tolak, bisa. Kita bisa menolak ajakan siapapun, bisa. Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi Tuhan akan memaksa. Loh, bingung ya? Karena apa? Walaupun ketika saya nggak ketemu, saya sudah diajak pun, nanti saya akan dipertemukan dengan orang lain. Mungkin bisa lebih jahat lagi. Ya kan? Bisa lebih jahat lagi. Prosesnya itu. Yang diperlukan adalah kita taat. Saat ini kita mau menghidupi ketaatan kita kepada firman Tuhan. Abraham menantikan janji Tuhan anaknya Ishak. Tidak sebulan 2 bulan. Tidak setahun 2 tahun. Kurang lebih 10 tahunan. Nuh, lebih-lebih lagi Nuh. Yang dikata-katai orang mungkin waktu itu pemikiran manusia nggak se ekstrim hari ini ya. Nggak mungkin ngomong no goblok lah Nuh itu, nggak mungkin kamu idiot lah, nggak mungkin kamu itu paranoid. Buat perahu, buat bahtera. Hampir 100 tahun loh Nuh menantikan banjir badang. Nggak banjir badang toh. Itu air bah. Itu 100 tahun. Menantikan janji Tuhan supaya genaplah bahtera itu ada fungsinya ketika dia membangun bahtera itu. Kalau sampai nggak terjadi air bah, Nuh tercatat sebagai orang yang gila. Loh iya, bikin bahtera buat apa? Ya kan? Tapi ternyata ada janji Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Sehingga Nuh tidak dipermalukan karena Nuh mau taat. Untuk perincian membangun bahtera itu detail daripada Tuhan. Berapa hastanya seberapa. Ada ya bisa baca sendiri lah ya. Itu detail dengan Tuhan. 100 tahun Nuh menunggu. Berapa tahun Bapak Ibu mau menunggu janji Tuhan? Tidak ada yang tahu. Tinggal kita mau taat, setia, menantikan janji Tuhan. Apa yang ada di depan kita, yang bagian kita mau kerjakan semampu kita. Selebihnya Tuhan
yang mau mengerjakannya. Kita ini gak bisa apa-apa selain mau belajar taat. Janda di Sarfat itu kondisinya sama-sama mencekamnya dengan kehidupan kita yang sudah sama juga di ujung tanduk. Janda di Sarfat pun berada di ujung tanduk. Dia nggak tahu hari esok mungkin dia akan mati kelaparan. Mungkin kita pun juga sama, besok pun nggak akan tahu mau makan apa. Kita besok mau nggak tahu income kita mau berapa. Gaji kita mau mungkin kena potong atau nggak kena potong, kita ya nggak tahu, misteri. Tapi percaya, ketika kita mau belajar taat dengan apa? Apa sih? Dengan panggilan Tuhan. Kita mau taat dengan panggilan Tuhan. Kita setiap kita individu ini punya panggilannya masing-masing. Kalau kita bertemu, janda ini bertemu abdi Allah Elia, mungkin sama. Kita mungkin bertemu dengan hamba-hambanya di sini, ketemu, ya. Itu bukan juga suatu hal yang kebetulan. Ini adalah panggilan kita untuk di House of Kana. Dan biarkan kita mau menyatakan bersama, melihat kemuliaan Tuhan bersama di House of Kana ini. House of Kana berdiri bukan karena kekuatan manusia, juga bukan karena kehebatan manusia, tetapi biarlah di setiap nafas gereja House of Kana ini, ya detik perjalanannya, ya nafas itu ya bukan karena ini gedung ini bernafas, tetapi biarlah detik-detik kehidupan House of Kana ini menyatakan kemuliaannya Tuhan. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan di dalam panggilan setiap umatnya yang ada di dalam House of Kana. Itu meresponi panggilan Tuhan. Kita mau belajar untuk taat. Respon taat. Dan yang ketiga, ketika kita merespon taat, itu berarti kita mengkesampingkan kondisi pribadi kita. Jadi, pelajaran ketiga yang mau kita petik yaitu tidak menunggu kondisi yang baik untuk kita mau taat, untuk kita mau meresponi panggilan Tuhan. Jangan tunggu waktu baik. Gak ada hari baik. Tidak ada satu hari pun adalah hari baik. Tetapi biarlah satu hari itu adalah satu hari yang penuh dengan blessing. Satu hari, yaitu satu hari yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kita akan melewati hari-hari kemuliaan Tuhan. Jadi tidak ada hari baik, tidak ada hari buruk. Karena Tuhan tidak merancangkan apa yang jahat. Semua hari adalah hari yang penuh dengan kemuliaan. Hari yang penuh dengan berkat. Satu tok sing amen. Jadi satu tok yang punya berkat. Di PKB berkate. Bagi-bagi apa? Ya. Jadi jangan menunggu kondisi baik. Wah, saya tunggu ya.
aku sik ngurus tugas, tak selesaikan tugasku dulu. Jangan. Tugas itu nggak ada selesainya. Ya, ya Van ya. Ya kan. Sik tunggu keuanganku baik. Tunggu lek aku wis sugih ya aku baru melayani. Gak pernah iso sugih pasti. Karena pasti ono ae. Orang yang seperti itu gak akan pernah bisa mensyukuri berkat hari-hari berkat itu. Sik tunggu ya lek aku wis sembuh dari penyakitku ini ya. Gak kira sembuh. Wis ta. Ya. Sik aku tunggu ini. Akeh sinteni di dunia ini masih banyak yang kita tunggu kalau mau menunggu. Tunggu dapat jodoh, tunggu menikah. Nanti lah menikah. Duwe anak. Repot mana? Wis duwe anak, ngeramut. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Gak mari-mari anaknya. Ya, banyak yang ditunggu. Sampai gak akan pernah selesai di ujungnya. Kita sudah gak bisa apa-apa. Kalau sudah sampai gak bisa apa-apa, apa yang mau kamu kasih pada Tuhan? Walaupun sampai sisamu pun gak akan bisa dikasih sama Tuhan. Karena apa? Di sisa hidup kita sekalipun, kita masih menunggu yang terbaik itu datang. Tetapi itu semua gak akan kunjung datang. Karena apa? Kita gak bisa melihat. Kita gak bisa mensyukuri semuanya itu. Mata kita sudah tutup. Mata kita sudah tertutup. Hati kita sudah tertutup. Jadi jangan tunggu yang baik. Tetapi biarlah setiap panggilan itu kita mau tetap terus responi. Saya lupa di mana. Yesaya kalau nggak salah bacaan Yesaya pertama itu. Untuk berbuat baik itu pun kita harus belajar. Belajar untuk berbuat baik. Jadi kita harus terus belajar. Untuk kita mau memberikan apa yang terbaik. Makanya ketika kita mau bangun pagi terlebih dahulu, kita berdoa, Tuhan, hari ini aku mau Engkau utus, Engkau panggil untuk apa? Sehingga hidupku ini boleh menjadi saluran berkat-Mu. Hidupku ini Engkau tuntun dengan hikmat-Mu. Hidupku ini sepanjang hari ini untuk kemuliaan-Mu. Enak toh, kalau hidup kita untuk kemuliaan Tuhan enak enggak? Enak. Enak. Di sepanjang pembacaan kita di Alkitab, Tuhanlah yang berperang bagi kita kok. Kemarin kita tentang apa? Yesaya itu ya. Yesaya. Oh bukan, aku baca Hakim-Hakim. Ada berapa puluh ribu yang ikut Gideon, ya, untuk mau berperang, untuk melawan bangsa itu, bangsa apa itu, ya. Nanti dipilih, kebanyakan nih, kakean. Sing jilat kayak anjing, sing hirup air kayak anjing, ya, sing menjilat dengan lidahnya, itu yang kau pilih. Itu yang di minggirno. Dan itu yang dipilih ada 300 orang. Dan ketika maju berperang, mereka bawa buyung dan sangkakala. Dan terjadi apa? Tuhan yang mengacau balaukan prajurit itu. Itu Tuhan loh yang mengacau balaukan. Sehingga apa? Mereka saling membunuh satu sama lain. Dan yang masih genah, mungkin yang masih genah, melarikan diri.
Dan yang melarikan diri ini dikejar sama orang Israel. Sampai rajanya dibunuh. Loh, kalau kita mau baca-baca lagi yang lainnya, tembok Yeriko hancur, dirobohkan. Loh itu kan yang gak masuk akal. Dikelilingi 6 kali, yang ketujuh 7 kali, yang terakhir kamu bersorak lah. Tiba-tiba temboknya runtuh. Loh kok bisa? Bujukan iki ya palingnya. Kalaupun sampai bujuk, tembok itu nggak hancur. Ya gimana caranya tentara itu mau masuk? Ya kan? Ya pasti hancur lah. Ketika masuk pun, Tuhan yang berperang. Mista, kita mau belajar untuk kita mau taat ya. Sehingga Tuhanlah yang berperang bagi kita. Kita ini hanya menontonnya saja. Kita ini belajar nonton. Belajar nonton. Kadang kita tuh, apa sih, bingung ya. Caranya Tuhan tuh membingungkan. Apa sih, bingung. Ya kita belajar untuk sabar. Abraham menantikan Ishak sekitar 20 tahunan. Nuh menantikan janjinya Tuhan 100 tahun. Yusuf di penjara 12 tahun. Musa menggiring bangsa yang tegar tengkuk, sing belelot, sing lebih iku ya 40 tahun. Sampai pun Musa gak boleh masuk tetap. 40 tahun gak boleh masuk mana. Kan sebagai penonton dari jauh. Di gunung apa? Horeb ya? Hah? Gunung Sinai apa Gunung Horeb? Gunung apa? Sinai. Ya. Ya kan. Loh kan dikasih pilihan, Gunung Horeb apa Gunung Sinai? Ayo. Pelajaran sekolah minggu. Wes, terakhir ya. Yang keempat. Yang pelajaran terakhir kita mau petik yaitu di ayat 24. Saya bacakan sekali lagi. 1 Raja 17 ayat 24. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Tidak ada yang sia-sia di dalam meresponi panggilan Tuhan kita dengan taat. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan bahwa firman itu adalah ya dan amin. Dan itu adalah kebenaran yang benar. Andalkan firman. Karena firman itu adalah kebenaran. Dan itu yang sempurna adanya. Kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap orang yang mau taat. Kalau mau enggak taat, enggak apa-apa. Tuhan enggak maksa. Tetapi di suatu waktu, Tuhan akan paksa kembali. Dan engkau, kita, saya akan dipertemukan dengan orang yang 2 kali lebih jahat. Loh iya, ada proses nantinya. Belum tentu kita mau ketemu dengan orang yang lebih baik. Karena proses Tuhan itu keras. Responi panggilan Tuhan. Karena kita juga nggak tahu kapan kita tidak beroleh waktu untuk panggilan Tuhan itu lagi datang. Selagi Tuhan mau mempercayakan 1-2 hal untuk kita kerjakan, Tuhan akan tambahkan
3-4 hal untuk kita kerjakan. Percaya, ada hal besar yang menanti di depan kita. Tugas kita saat ini adalah taat. Belajar taat, belajar sabar, belajar nonton. Ojo nonton bioskop. Kita nonton pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan, tangan Tuhan kita mau tonton. Ketika kita nonton pekerjaan Tuhan yang dahsyat luar biasa itu, mulut kita gak akan pernah diam, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Karena yang memampukan kita untuk bersabar itu Roh Kudus. Sehingga apa? Mulut kita akan memuliakan Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang hidup. Kesetiaanku tidak pernah sia-sia. Kesabaranku tidak engkau sia-siakan. Ketaatanku tidak engkau sia-siakan. Engkau menggenapi janjimu. Terima kasih Bapa. Engkau menggenapi setiap janjimu bagi setiap umatmu di tempat ini ya Bapa. Dan biarlah Engkau memakai setiap pada kami untuk Engkau pakai di dalam kerajaan-Mu di bumi ini Bapa. Pakai setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memperlengkapi dengan firman-Mu. Kami belajar daripada seorang janda di Sarfat ini Bapa. Engkau memakai siapapun Bapa. Bahkan yang bukan dari bangsa pilihan-Mu pun Engkau mau pakai untuk Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Dan terlebih lagi kami umat percaya-Mu di tempat ini Bapa. Pakai setiap kami Bapa. Dan berikan setiap kami hikmat daripada Engkau. Kami butuh tuntunan daripada Engkau Allah Roh Kudus. Gak hanya menuntun. Engkau memberikan kami ketaatan. Engkau memberikan kami kesabaran. Engkau memberikan kami kesetiaan. Untuk kami boleh melihat pekerjaan tangan-Mu yang luar biasa. Boleh Engkau nyatakan atas gereja-Mu House of Kana Bapa. Biarlah setiap umat, setiap orang, setiap makhluk yang Engkau doakan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan setiap orang yang berbeban, ketika Engkau doakan, Tuhan memberkatinya. Dan setiap orang yang di dalam kesesakan, di dalam keterhimpitan, di dalam kuasa kegelapan, terlepaskan daripada kuasa gelap. Hal-hal yang supranatural Engkau mau menyatakan bagi setiap gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau akan menyatakan kemuliaan demi kemuliaan-Mu, Engkau nyatakan atas umat-Mu di tempat ini Bapa. Atas gereja-Mu House of Kana Bapa. Kami akan menantikan, kami akan melihat pekerjaan tangan-Mu yang dahsyat, luar biasa. Kasih cinta kasih-Mu yang tak pernah habis-habisnya atas setiap umat-Mu Bapa. Atas setiap jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah pengurapan itu turun, biarlah pengurapan itu dinyatakan. Dan tetap tinggallah api Roh Kudus di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah kebenaran ini kami mau terima, kami responi. Dan biarlah ini kami mau taruh di lubuk hati kami yang terdalam. Sehingga kami boleh menantikan dengan taat. Kami mau meresponi panggilan-Mu dengan taat. Kami akan melihat pekerjaan tangan-Mu. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.